monggo, tapi harus ada hasil keputusan rapat anggota tahunannya. Tadi yang ketiga apa Pak? Ada pertanyaan yang belum saya jawab mungkin tadi selain tentang keanggotaan sama proses tadi Insya Allah sudah Pak. Sambung. Tuh, hanya yang ini ada ya satu Pak. Keanggotaan kita itu ada istilah anggota luar biasa. Ya. Karena di dalam keanggotaan itu pesertanya, nah, anggota koperasi adalah pegawai negeri sipil pegawai negeri Pak, yang ada di Kementerian Agama Kapur Pasuruan. Nah, biasanya teman-teman yang sudah pensiun dan masih senang untuk kegiatan itu di situ masuknya anggota luar biasa, dan anggota luar biasa itu masih memiliki badan perwakilan. Hanya badan perwakilan untuk yang sudah pensiun yang luar biasa itu tidak berhak untuk memilih dan dipilih sebagai baik pengawas maupun dulu boleh Pak, sekarang sudah tidak boleh. Terima kasih. Baik, memang kalau kita secara ideal sesuai aturan koperasi yang melaksanakan sektor simpan pinjam itu tidak boleh melayani anggota luar biasa. Tetapi memang kedudukannya agak unik. Ya, unik itu ada di Kopan Pak biasanya. Kopan itu ada anggota luar biasa itu yang mereka bisa melayani satu pria biasanya. Jadi kalau laki-laki bisa menjadi anggota itu masuk di anggota luar biasa. Atau anggotanya berada tidak dalam satu desa itu. Ada buku yang seperti itu, Kopan yang melaksanakan seperti itu. Dicantumkan dalam anggaran dasar di anggota luar biasa. Tapi kami menyarankan itu sebaiknya tidak diatur di anggaran dasar, atur di aturan rumah tangga, di anggaran rumah tangga di masalah keanggotaan. Jadi di masalah keanggotaan bisa menerima siapapun di sana. Nggak usah ditampilkan. Dalam Nggak usah ditampilkan. kalau kami merujuk pada PP 9 tahun 95 itu jangan ada anggota luar biasa. Mungkin bisa dirubah anggota khusus. Jadi bukan anggota luar biasa. Karena kalau kita merujuk pada anggota luar biasa itu biasanya persyaratannya mereka yang tidak bisa memenuhi persyaratan. Biasanya belum berumur 17 tahun. Kemudian berada di luar wilayah negara Indonesia. Dan biasanya nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya kami selalu cantumkan jangan dicantumkan untuk anggota luar biasa bagi koperasi yang melaksanakan sektor simpan pinjam. Aturan tadi yang masalah keanggotaan bisa merekrut dari selain di persyaratan tadi bisa diatur di anggaran rumah tangga. Karena anggaran rumah tangga itu juga punya legalitas kuat untuk panjenengan semua. Karena itu disusul bersama dengan anggota dan disahkan dengan anggota. Ini hanya masukan Bu. Kalau sementara karena ini bukan urgensi, monggo. Kami tidak menyuruh panjenengan semua untuk langsung melaksanakan perubahan anggaran dasar, tetapi nanti kalau melaksanakan perubahan anggaran dasar, anggota luar biasa itu yang dihilangkan, digantikan dengan anggota khusus mungkin di tempat yang lain. Karena pengertian anggota luar biasa ini kalau sesuai dengan Undang-Undang 25 itu kan beda. Memang di Undang-Undang 25 koperasi itu bisa melayani anggota luar biasa, bisa. Tapi khusus sektor real. Contoh, di sini ada KPRI di depan. Kemudian saya orang Surabaya. Saya ingin beli di sana. Tidak mungkin saya menjadi anggota dulu baru mendapatkan pelayanan di sana. Nah, itu yang dinamakan anggota luar biasa. Khusus kalau koperasi simpan pinjam kan wajib menjadi anggota. Jadi kalau merujuk secara umum di Undang-Undang 25 memang ada anggota luar biasa. Tapi kalau kita lebih teknis lagi di PP 9 tahun 95 tidak ada anggota luar biasa. Hanya ada anggota dan calon anggota. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Monggo. Sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Oke Pak. Monggo. Terima kasih
Tadi Bapak menyebutkan tentang usaha yang ada di koperasi. Begini Bapak, apakah bisa di koperasi ini yang misalkan yang sebuah usaha begitu melakukan usaha penyedia jasa? Kebetulan tempat kami ini kan di madrasah Bapak, di mana ada jasa khusus yang dibutuhkan misalkan. Mungkin kalau misalkan di koperasi mungkin barangkali bisa lebih harga lebih ditekan daripada kalau kita misalkan mencari penyedia jasa dua, contoh listrik untuk kebersihan, atau saat ini kan lagi tidak ada yang pemerintah melarang kami untuk dari pihak madrasah untuk menerima tenaga kerja pendidik misalkan. Maka mungkin ada dari koperasi bisakah mungkin seperti outsourcing begitu untuk tenaga pendidik Bapak. Nah, kalau seandainya mungkin ini bisa, mungkin langkah-langkah apa yang bisa kami lakukan? Terima kasih. Baik, itu Bu, terkait masalah usaha ini, koperasi itu kan diberikan keleluasaan untuk melakukan usaha apapun. Mungkin kecuali gade yang masih ada. Kalau gade tidak boleh, Tapi selain itu monggo. Bahkan pemerintah kemarin Pak Jokowi bilang kalau misalkan koperasi dan UMKM itu harus masuk dalam belanja negara. Jadi belanja negara ini diperuntukkan khususnya 40%-nya wajib untuk para pelaku koperasi dan UMKM. Nah, tetapi panjenengan ketika memilih usaha, mengembangkan usaha, coba dilihat lagi di anggaran dasar, di klausul usaha, apakah sudah tertuang untuk usaha panjenengan? Misalkan tadi masalah jasa, masalah jasa ada nggak di sana? Kalau itu tidak diatur berarti belum bisa. Nah, benar. Karena itu nanti terkait tentang NIB. Jadi di NIB-nya koperasi ini nanti kalau misalkan itu sudah ada cantolannya di anggaran dasar, itu bisa. Tapi kalau selama itu tidak ada di anggaran dasar, ya boleh saja. Jadi dasarnya jenengan membuat usaha tadi apa? Harus ada di anggaran dasar. Kalau ada monggo. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, jadi kita teruskan ya. Jadi ini kita masuk pada regulasi perkoperasian. Ini ada beberapa yang muncul ya, atau yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, ini Bapak Ibu kami mengharapkan di anggaran rumah tangga atau mungkin di Persus kan ada dasar hukum. Jadi selain Undang-Undang 25, kami mengharapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini juga dicantumkan sebagai dasar hukum yang ada di legalitas aturan internal koperasi. Ini tercantum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, di sini ada 4 item yang diatur pada Undang-Undang Nomor 11, yaitu yang pertama kemudahan pendirian koperasi dari 20 menjadi 9. Kemudian pelaksanaan rapat anggota tahunan secara daring dan luring. Ini kalau dulu masih ada di Permen, karena di Undang-Undang 25 tidak ada. Okay. Sekarang ini sudah ada cantolannya, yaitu di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Tapi kami mengharapkan tadi adanya Persus yang mengatur. Kemudian kemudahan pencatatan buku daftar anggota. Nah, ini Bapak Ibu ini yang mungkin baru. Buku daftar anggota, buku daftar anggota Bapak Ibu sekalian, biasanya oleh koperasi itu ada di 16 buku organisasi, di salah satu. Sekarang ini eranya teknologi informasi. Bapak di koperasi modern kami mungkin suatu saat nanti mungkin bisa memberikan percontohan apa saja indikator koperasi modern kepada yang ada di sini. Mungkin Mas Wino suatu saat nanti ada agenda-agenda seperti ini, tunjuk salah satu koperasi yang dijadikan pilot project oleh pemerintah menjadi salah satu percontohan, terutama pada masalah teknologi informasi. Nah, di sini Bapak Ibu yang terkait pencatatan buku daftar anggota secara elektronik, mungkin sudah beberapa yang melaksanakan.
daftar keanggotaan itu baik database Excel sudah ya. Nah, kalau terkait tentang buku daftar anggota, kalau anggotanya sudah puluhan ribu, apakah cukup untuk buku daftar anggota, satu buku daftar anggota? Kan boten. Kami berikan trik. Ya, buku daftar anggota itu tidak hanya sekedar buku. Jadi mungkin ketika ada orang yang baru ingin menjadi anggota, mereka akan mengisi form pengajuan diri sebagai anggota. Formnya mungkin sebagai percontohan ada kok suratnya, kemudian di bawahnya yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian pekerjaan, segala macam data yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian di bawahnya menyatakan, dengan ini menyatakan bahwasanya saya siap menjadi anggota koperasi titik-titik-titik dan siap mematuhi peraturan yang ada di koperasi. Kemudian tanda tangan dari yang bersangkutan, tanda tangan dari ketua, cap jari, itu dihimpun jadi satu, ya, dihimpun jadi satu, itu bisa dijadikan sebagai buku daftar anggota. Bukan lagi buku daftar anggota itu buku yang dari 16 buku organisasi, bukan hanya itu. Monggo itu bisa, tetapi ada lagi yang lebih mudah. Kan kalau buku daftar anggota itu panjenengan menulis lagi, bekerja lagi. Lebih baik biarkan calon anggota atau orang yang menjadi anggota tadi yang bekerja menulis sendiri, panjenengan tinggal menghimpun, masukkan ke database, sudah clear. Jadi dihimpun jadi satu. Kalau orang itu keluar dari keanggotaan, tinggal diambil Pak. Misal Yuda pada nomor 106, nomor keanggotaan 106, panjenengan tinggal buka. Oh, yang nomor 106 ini keluar, berarti dicabut, ditaruh di file anggota yang sudah keluar. Jadi buku daftar keanggotaan itu tidak hanya pada buku 16 buku organisasi, tapi bisa dihimpun dari tadi. Form yang ketika orang pertama kali menjadi anggota. Itu kemudian bagaimana menjadikan anggota tadi terdaftar dalam buku daftar anggota. Kalau panjenengan nanti masih ngapunten masih manual, panjenengan akan kesusahan juga ketika memfilter anggota mana yang masih aktif, anggota mana yang sudah tidak aktif atau sudah tua. Nah, terkait keanggotaan ini, nanti ada kursus keanggotaan juga nih. Kursus keanggotaan nanti ada syarat keanggotaan. Tapi kami mengharapkan adanya mungkin klausul anggota bisa dikeluarkan apabila, anggota bisa dihentikan apabila satu, tidak pernah membayar simpanan wajib berapa tahun. Dua, tidak pernah memakai layanan koperasi selama berapa tahun. Hal ini digunakan untuk apa? Hal ini digunakan untuk kita melihat kontribusi anggota itu sebesar apa. Karena ketika orang, misalkan saya sudah bertahun-tahun menjadi anggota, tapi saya tidak pernah membayar simpanan wajib, kontribusi saya apa? Kan buatan ada, buatan monter. Kemudian saya masih punya simpanan pokok dan simpanan wajib. Kewajiban koperasi ketika saya masih menjadi anggota adalah membayar SHU. SHU setiap tahunnya pastinya harus dibayar. Nah itu akan menjadi beban tersendiri untuk panjenengan semua. Makanya nanti diinventarisir kira-kira anggota yang aktif itu segini, anggota yang benar-benar punya kontribusi segini. Anggota yang tidak berkontribusi itu bisa dikeluarkan, tapi ya tadi harus ada aturannya. Ini saran dari kami Bapak Ibu, saran dari kami terkait tentang keanggotaan monggo, daripada ini membebani koperasi dari sisi SHU. Ataupun nanti panjenengan tidak membayarkan ke mereka, kemudian suatu saat nanti mereka tahu karena mereka merasa anggota dan tidak dibayarkan SHU-nya, kemudian menggugat, ada kemungkinan besar seperti itu. Nah ini sebagai masukan saja terkait tentang masalah keanggotaan. Kemudian di pola koperasi syariah lah, di Undang-Undang 25 tidak ada. Kita hanya ada di Permenkop 11 tahun 2017. Nah, sekarang sudah ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Termasuk bagaimana
pemerintah memberikan pelatihan, memberikan pembinaan kepada Dewan Pengawas Syariah. Di sini ada yang KSPPS atau Koperasi Berbasis Syariah. Ada ya? Sudah ada DPS-nya? Nah, belum. Oh, belum punya syariah. Oh, belum ada yang syariah. Oh, DPS-nya belum. Oh, oke. Kami mengharapkan Ibu, DPS itu kan wajib. Jadi organisasi yang ada di koperasi itu yang wajib itu kan anggota, pengurus, dan pengawas. Bagi syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Monggo, Dewan Pengawas Syariah memang saat ini terbatas, nggak sampai 200 ada di Jawa Timur. Tapi monggo nanti silakan berkoordinasi dengan DSN MUI yang ada di Kota Pasuruan, karena di Permenkop 2 tahun 2017 itu tidak hanya yang memiliki sertifikat, tapi cukup rekomendasi dari MUI itu sudah cukup untuk salah satu orang menjadi DPS. Karena DPS ini sangat penting, Bapak Ibu. Pola koperasi syariah, DPS, Dewan Pengawas Syariah, mereka akan memberikan fatwa apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang dikeluarkan produk dari koperasi itu harus memiliki sertifikat halal. Nah, itu pola syariah memang beda dengan pola konvensional. Nah, tugas dari DPS selain memberikan fatwa halal tadi, juga ketika rapat anggota tahunan harus melaporkan pertanggungjawabannya kepada seluruh anggota. Jadi khusus Koperasi Syariah, LPJ-nya nanti ada 3, LPJ pengurus, pengawas, dan DPS. Masuk di turunan dari Undang-Undang Nomor 11, nanti bisa di download sendiri. Ini link downloadnya nanti bisa di barcode. Nanti untuk materinya bisa minta ke panitia langsung. Kita turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tadi, PP Nomor 7 tahun 2020 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi. Dan ini yang salah satunya tadi Bapak Ibu, di mana koperasi dan UMKM diberikan keleluasan dalam berusaha, kemudian 40% dari APBN juga harus dialokasikan untuk para pelaku gerakan koperasi dan UMKM. Kemudian ini Permenkop nomor 3 tahun 2021. Nah, perlu kami sampaikan juga di Permenkop nomor 3 ini, Bapak Ibu, perlu kami ingatkan, bahkan di PP 15 2015 dan di Permen 15 2015 dan Permen 2 2017, koperasi yang melaksanakan usaha sektor simpan pinjam wajib melaporkan secara periodik. Wajib melaporkan secara periodik, baik itu dari sisi kelembagaan, keuangan, dan dari sisi usaha kepada dinas pembinanya. Periodik ini adalah triwulan. Jadi setiap 3 bulan wajib melaporkan laporan keuangannya. Bahkan di Surat Edaran Deputi Bidang Nomor 3, bagi koperasi yang masuk dalam kategori klasifikasi usaha koperasi 3 dan 4. Nanti ada Bapak Ibu pengklasifikasian koperasi berdasarkan dari jumlah anggota, modal sendiri, dan aset. Itu ada KUK 1, 2, 3, dan 4. Di Kota Pasuruan ada KUK 3 dan 4 itu ada 2. Saya lupa tadi nanti ada setelah ini datanya. KPRI seluruhnya KPRI. Jadi nanti yang masuk di KUK 3 dan 4, mereka harus secara rutin melaporkan keuangannya kepada Kementerian Koperasi, bukan kepada dinas. Pada Kementerian Koperasi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Ini yang dari Surat Edaran Deputi Bidang Koperasi. Nah, ini nanti di Kepmen Koperasi nomor 49 tahun 2021 tentang perizinan nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Cepi bagaimana sekarang ini kita mengakses izin usaha simpan pinjam, kemudian izin kantor cabang, cabang pembaru dan kantor kas. Kalau suatu saat nanti di sini ada yang sudah beralih bina menjadi provinsi, kemudian ingin membuka kantor cabang, buka kantor cabang,
yang biasanya wajib dilaksanakan, yaitu mereka harus memiliki predikat kesehatan cukup sehat minimal, yaitu syarat penting. Kemudian harus memiliki SKKNI bagi pengelola. Kemudian, nah ini yang di sini ya, ada modal kerja cabang 15 juta. Kemudian juga ada namanya beneficial ownership. Nah, apalagi itu surat pernyataan. Jadi sekarang sudah wajib, nanti ketika perubahan anggaran dasar, panjenengan semua harus minta ke notaris untuk dibuatkan. Sebenarnya bisa buat sendiri, tanda tangan, nanti tinggal diregister di notaris. Jadi menyatakan bahwasanya koperasi panjenengan ini bermanfaat bagi seluruh anggota, diwakili oleh ketua atau dari sisi kepengurusan. Di sini, ini adalah persyaratan untuk pengurusan izin usaha. Semuanya ini melalui basisnya OSS. Nah, kita masuk di Permenkop nomor 9 tahun 2020 tentang pengawasan koperasi. Nah, ini pengawasan koperasi yang sangat penting karena ini terkait tentang pemeriksaan kesehatan koperasi. Nah, pengawasan koperasi itu ada dua, Bapak Ibu, dari sisi internal dan dari sisi eksternal. Jadi kami mohon bagi Bapak Ibu di sini yang merasa menjadi pengawas koperasi, itu kami mengharapkan peran optimal Bapak Ibu, terutama masalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, konsus, SOM, dan SOP. Kenapa demikian? Karena panjenengan semua bagi yang di pengawas internal ini adalah yang setiap harinya melekat pada koperasi setiap hari. Jadi ada beberapa koperasi yang masih menganggap pengawasan ini adalah hal yang sebagai pelengkap, dan sebagai pelengkap organisasi. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus benar-benar optimal bagaimana peran dari